MasterChef Indonesia Season 10 segera. Sidang kasus dugaan penipuan berkedok trading online dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Pada sidang dengan menghadirkan pihak bank dan lembaga keuangan lainnya seperti Indodex, kuasa hukum Indra mengaku cukup diuntungkan. Pasalnya dari kesaksian mereka, kubu Indra mengaku tak ada transaksi mencurigakan. Kurang lebih 10 saya aktif melakukan trading. Makanya tadi dikatakan dengan saya mendapatkan penobaran sebagai trader of the year, dinobatkan langsung oleh Indodax berdasarkan transaksi dan profit yang saya peroleh di tahun 2021. Karena memang di tahun 2021 ada kenaikan aset kripto yang luar biasa tinggi. Di 2020 Bitcoin 100 juta, di 2021 hampir 1 miliar. Jadi saya mendapatkan banyak keuntungan dari situ yang mulia. Jadi tadi kita sudah mendengar dari keterangan-keterangan saksi. Pertama dari pihak bank, ya kan, Bank Mandiri, cabang Rantau Prapat ya. Kedua dari pihak Satgas Waspada Investasi. Terus ketiga dari Indodax dan kemudian dari Payment Gateway, Dana dan PT Interax ya kayak gitu. Jadi dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tadi jelas bahwa tidak ada satupun deposit yang dilakukan oleh pihak trader langsung kepada pihak Indra Kents. Jadi mereka melakukan pembayaran ya ke masing-masing payment gateway atau bank-bank yang terkait. Payment gateway ini banyak tadi sudah disebutkan, ada salah satunya Dana, dan juga ada pihak bank-bank pemerintah, bank swasta juga lengkap untuk melakukan deposit. Tak hanya itu, pihak Indra bahkan mengaku pernah mendapatkan penghargaan dari lembaga keuangan dari prestasi tradingnya. Transaksi keuangan yang ada jelas telah terlihat bahwa khususnya saksi yang di Indodax, Indra itu mendapatkan plakat ya penghargaan dari Indodax. Tadi kita udah sampaikan juga di persidangan dia dapat plakat Trader of the Year 2021. Jadi berdasarkan keterangan yang ada bahwa Indra itu melakukan transaksi yang cukup fantastis, jual beli trading di platform Indodax dan mendapatkan profit yang cukup tinggi. Mulai transaksi dia dari 2020 dari harga Bitcoin 100 juta sampai dengan 2021 dia banyak jual karena telah mendapatkan keuntungan yang pada saat itu di 2021 harga Bitcoin mencapai dengan 1 miliar. Sehingga sangat wajar apabila Indra Kesuma mengalami peningkatan dari kekayaannya dari transaksi jual beli di binomo di Indodax tadi ya, seperti itu. Jadi jelas bahwa saya juga tanyakan tadi apakah terdapat transaksi dari binomo ke Indodax, ternyata tidak ada ya, dari Indodax ini tidak ada. Dan transaksi dari Bank Mandiri pun jelas dinyatakan tidak ada transaksi dari binomo, seperti itu. Terkait dugaan adanya uang masuk dari hasil transaksi trading binomo, sebagai afiliator, kubu Indra berdalih jika itu merupakan fee broker. Bahkan pihaknya mengklaim bahwa Indra pernah memperingati agar hati-hati saat trading. Jelas transaksi yang masuk ke ke Fakar dari Brian Edgar itu dijelaskan bahwa pembagian itu adalah keuntungan perusahaan broker, bukan dari jumlah nilai kerugian yang diderita oleh para korban, seperti itu. Sangat jelas sekali. 2018 ke 2019 dia mengalami kekalahan juga di trading di binomo. Makanya dia membuat satu
berbagi pengalaman, edukasi bagaimana cara dan berhasil untuk trading binary option ya, seperti itu. Payment gateway lainnya juga jelas menyatakan bahwa tidak ada transaksi aliran uang ke Indra dari deposit para trader. Sangat jelas sekali dari fakta persidangan yang terungkap, tidak ada aliran satupun ya dari trader yang deposit ke Binomo masuk ke rekeningnya Indra Kusuma, seperti itu. Ya, pembelaan dari kuasa hukum sah-sah saja sebagai upaya membuat kliennya lolos dari jeratan hukum. Tapi majelis hakim juga akan mempertimbangkan bagaimana dampak dari dugaan penipuan Indra sebagai afiliator. Tapi sejauh mana bukti penipuan itu, yang jelas masih harus dibuktikan pada sidang lanjutan nanti. Kalau masalah keuntungan sudah jelas terbantahkan. Kenapa? Dari 70% yang digaung-gaungkan di media sosial oleh pihak saksi korban atau pelapor itu sama sekali tidak terbukti. Sama sekali tidak terbukti di fakta persidangan yang ada. Di tempat berbeda, sidang dengan kasus dugaan penipuan berkedok rekrutmen CPNS untuk perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Olivia Natania. Pada sidang perdana ini, kuasa hukum saksi menunjukkan sejumlah bukti dari para korban. Agenda hari ini itu pemeriksaan agenda pertama, sidang pertama untuk gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Olivia Natania kepada para korban CPNS bodong yang kemarin sudah dilakukan ya proses pidananya ya. Nah, hari ini agendanya itu pemeriksaan berkas para pihak harusnya. Tapi karena berhubung berkas dari penggugat itu banyak, 179 orang, jadi hakim sampai minggu depan itu kita masih pemeriksaan berkas. Sebagian korban bahkan diakui pihak pengacara kini tengah mengalami depresi lantaran harus mencicil uang dari hasil pinjaman. Kondisi korban sendiri saat ini memprihatinkan ya. Banyak yang depresi, banyak yang stres karena mesti bayar hutang pokok plus bunganya, terus tambah lagi belum lagi malu. Ada sampai yang ada anak itu kalau kita sebut nama Olivia Natania, dia jerit-jerit, dia kayak apa ya, enek kayak muak gitu ngedenger itu gitu kan. Bahkan ada salah satu korban meninggal akibat stres memikirkan uang yang diduga sudah disetor ke pihak Owi namun tak kunjung kembali. Juga ada salah satu yang beberapa korban orang tuanya yang meninggal dunia karena depresi ini. Ya segimana nggak depresi mas, uang yang dikumpulin sedikit demi sedikit tapi akhirnya hilang begitu aja dipakai sama orang lain, padahal mereka berharap sebenarnya berharap untuk kehidupan yang lebih baik gitu kan. Kubu Owi sendiri selalu berdalih jika Putri Nia dan Yati itu tak sepenuhnya memakan hasil uang dari tipu-tipu berkedok janji CPNS. Bahkan mereka mengklaim sudah mengembalikan sebagian uang dari para penggugat. Kami merasa ada beberapa pertimbangan yang tidak dilakukan dengan tepat dan itu akan kita ajukan upaya hukum banding. Nah, seperti apa? Seperti alasan-alasan yang kita sampaikan berupa pengembalian yang sudah dikembalikan. Karena pada intinya memang tidak pernah ada pengembalian uang kepada para korban yang 225. Sampai tadi bilang ada pengembalian yang mana? Itu kan sudah dijelasin dari awal, itu pengembalian untuk orang-orang yang mundur terlebih dahulu sebelum kasus ini dilaporin. Jadi wajar kalau Bu Agusti dan para korban kecewa, sakit hati mereka. Ya, yang dikejar-kejar tuh Nia dan Yati gitu. Dan karena nggak ada Nia dan Yati yang nggak ada uangnya, otomatis dia harus melalui proses.